pelakunya. Mereka mengaku luka di sekujur tubuh bukan halangan untuk menikmati moshing dan pogo. Namanya orang joget kan nggak tahu yang ngilangin amarah, kena tonjok, terus kedorong, jatuh, keseret-seret, injek-injek. Tapi gua tetap enjoy aja. Jadi nggak marah sama orang yang ngejoget? Enggak. Gua sering sampai ketampol, ketendang, sampai bonyok pernah. Tapi gue sendiri karena gue respect sama bandnya, gue nggak akan ribut di floor tempat orang pogo itu gitu loh. Nah, kalau gue merasa gue pernah di situ, gue tahu gitu loh. Pas gue di stage, gue pernah merasain di situ. Gue sebelum lo pogo mungkin gue udah pogo duluan di situ. Itu tahun-tahun 92, 93, gue udah kayak orang gila pogo guling-gulingan mungkin. Gara-gara joget. Kalau gue sih alhamdulillah nggak pernah ini ya yang robek-robek gitu, paling cuma memar-memar. Kalau teman gue suka itu tuh, waktu itu ada sampai robek-robek bibirnya, dia kena tonjok, terus kena spek-spek yang tajam. Tarian-tarian yang berisi kekerasan fisik telah lama ada dalam budaya lokal. Di berbagai daerah di Indonesia seperti di Bali dan Sulawesi, ritual upacara adat mengharuskan pesertanya melakukan tarian dan gerakan yang melukai tubuh. Tarian yang berbau kekerasan juga banyak sebenarnya di budaya kita kan juga banyak. Nah, tapi kan itu istilahnya ya, tarian atau produk budaya itu kan sebagai salah satu identitas kelompok. Jadi untuk kelompok punk ini mungkin itu semacam identitasnya dia, untuk menunjukkan identitasnya dia sebagai ini ya, kelompok punk atau hardcore gitu ya. Yang memang itu tadi, kalau menurut saya secara sosiologis ini adalah produk-produk budaya yang anti kemapanan itu tadi gitu. Belum tak. Musik beraliran keras seperti metal, hardcore, punk masuk ke Indonesia lebih dari 20 tahun lalu. Aliran musik ini berkembang seiring munculnya opini tentang struktur masyarakat dan pemerintahan yang konservatif dan mengekang kebebasan berekspresi. Akibatnya kelompok band beraliran keras dan komunitasnya tumbuh subur di berbagai daerah. Tarian pogo dan moshing pun kian dianggap sebagai ungkapan pemberontakan dan perlawanan terhadap tatanan sosial yang mapan. Kelompok punk ini marak kira-kira tahun 90-an akhir sampai sekarang ini kan marak gitu ya kelompok punk ini gitu. Jadi kalau kita lihat punk itu adalah produk budaya yang melambangkan sebenarnya anti kemapanan ya, budaya-budaya anti kemapanan gitu. Jadi kenapa bisa anti kemapanan? Dalam artian budaya ini muncul untuk sebenarnya sebagai ekspresi terhadap penindasan atau kungkungan struktur, nilai-nilai yang terlalu normatif, kemudian mungkin pengekangan, ya yang mereka anggap bagus cenderung akhirnya ya yang selama ini merasa nilai-nilai yang merasa dikekang oleh mereka gitu, ekspresi-ekspresi yang merasa dikekang gitu. Misalnya kalau punk, dia kan fashion, dari segi fashionnya aja udah berbeda kan, dengan rambut yang mohak ya, kemudian warna-warni gitu ya, bajunya, belum atribut-atributnya, aksesoris-aksesorisnya, itu kan menggambarkan bagaimana dia mempersepsikan posisinya dia, itu berbeda dengan fashion yang dianggap bagus biasanya oleh orang. Meski secara jumlah meningkat, tidak banyak penggemar musik keras yang memiliki idealisme anti kemapanan. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda yang sekedar ikut-ikutan tanpa mengerti arti idealisme aliran musik yang mereka anut. Belum tentu orang-orang anggota kelompok punk ini memang mengakar pada idealisme itu gitu ya, bahwa itu adalah suatu bentuk ekspresi mereka pada
kemapanan yang sudah ada gitu ya, merupakan bentuk ekspresi perlawanan terhadap kemapanan yang sudah ada, kekangan struktur. Belum tentu, bisa jadi kelompok-kelompok punk yang muncul saat ini cuma menikmati produk budayanya itu as a fashion gitu ya, sebagai lifestyle, sebagai gaya gaya hidup. Bahkan pogo dance itu juga mungkin juga hanya diikuti karena itu orang punk di sana selalu kalau nonton konser atau lagi berkonser jogetnya kayak gitu, ya kita ikutin aja gitu. Semacam itu, bahayanya kan di situ. Gaya nyeleneh dengan dasar ideologi yang tak jelas untuk dipahami, tarian pogo berkembang mengikuti tempat, waktu, dan situasi. Gue pertama ikut-ikut aja tuh, ikut-ikut dulu, nonton. Akhirnya ikut pogo, ya kan, ikut pogo, bikin band, ya akhirnya gitu senang. Kalau gue dari sendiri, pengen menyalurkan apa yang gue buat, ya ekspresikan gue yang gue bikin ya, misalkan lirik, lagu dan semuanya. Tapi kalau penonton pasti maunya sesuatu hal yang wah ini nih soundnya nih keren. Mereka pasti akan pogo, slam dance, moshing dan whatever, dan mereka tuh pasti mikir, wah ini nih lagunya cocok nih buat gue pogo. Walaupun terlihat kasar dan brutal, jarang terjadi kerusuhan pada penonton yang menari pogo bersama-sama. Berbeda pertunjukan musik pop atau dangdut yang kerap rusuh antar penonton. Keterikatan pada komunitas adalah aturan tak tertulis kelompok pecinta musik keras agar tidak bentrok dengan sesamanya. Karena kalau yang di kerumunan tadi ya senggol bacok di dangdut atau musik-musik biasa deh yang lain tidak, mereka kelompok penikmat musik itu hanya semacam kerumunan saja. Kerumunan tidak ada aturan gitu, tidak ada aturan main, tidak jelas gitu. Nah itu memang jadi cair sekali dan kemungkinan tindakan kekerasannya mungkin lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya pogo dance ini dijadikan semacam ritual gitu dari kelompok ini, dan itu sebenarnya salah satu atribut budaya mereka. Kekerasan menjadi bahasa verbal dalam dansa pogo. Namun seolah ada peraturan tak tertulis yang menyarankan tak perlu adanya perkelahian sesama pedansa pogo. Beda dari tarian-tarian biasanya atau musik pop atau musik dangdut ataupun yang lainnya beda. Jadi kayak berlawanan dengan biasanya kan musik-musik selain keras itu kan musik-musik jogetnya santai atau buat relax. Mungkin musik ini beda, aneh, jadi kelihatan seperti orang ribut gitu. Kalau saya lihat, kalau mereka tadi kan saya lihat ada kode etiknya ya, bahwa mereka harus melepas atribut-atribut benda tajamnya gitu ya. Kemudian dia tidak boleh bawa senjata ketika menari itu. Nah itu mungkin masih lebih baik karena ada aturannya gitu. Ada semacam aturan mainnya di situ. Filosofi asal tidak gelut menjadi peraturan yang tak tertulis yang diyakini setiap pedansa pogo. Dansa pogo hanya bagian dari bentuk untuk melepaskan emosi terhadap berbagai permasalahan kehidupan yang dirasa dan dilihat.